Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zara Kirina Bahagia Mahir 169. Di sini saya akan melakukan studi kasus untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Perkembangan 2. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah studi kasus yang tidak hanya menyentuh sisi medis dan sosial, tetapi juga sisi kemanusiaan dalam diri kita. Nah, kisah ini mungkin terlihat sederhana, tetapi ketika kita melihat lebih dalam, ini sebenarnya adalah cerita tentang kesepian, hubungan yang retak, dan kurangnya kehadiran keluarga saat seseorang sangat membutuhkannya. Nah, berikut kasusnya yang saya ambil dari Max. Nah, kasus ini berasal dari unggahan di media sosial, di mana seorang perawat menceritakan bahwa ada seorang pasien lansia yang dijadwalkan menjalani sebuah operasi. Sesuai prosedur rumah sakit, pasien perlu menandatangani surat persetujuan tindakan medis dan yang idealnya ada keluarga yang mendampingi serta ikut memberikan keputusan. Namun, lansia ini menunggu semalaman, ia menanti kedatangan anggota keluarganya, berharap ada yang hadir untuk menemaninya untuk memberikan semangat dan menjadi penopang moral baginya. Sayangnya, hingga keesokan paginya pun tidak ada satu yang datang. Akhirnya, beliau harus menandatangani surat itu seorang diri. Nah, permasalahan utamanya apa sih? Yang pertama, isolasi sosial yang dialami lansia. Kedua, tidak adanya pendampingan emosional dari keluarga. Lalu yang ketiga, menurunnya nilai-nilai kekeluargaan dan perhatian terhadap lansia. Nah, ini semua menunjukkan bahwa ada krisis dalam hubungan sosial, khususnya dalam lingkup keluarga kakek ini. Lansia yang seharusnya berada dalam masa istirahat dan perlindungan justru harus menghadapi situasi sulit sendirian seperti itu. Lalu, analisis psikologi dan sosial. Nah, secara psikologis, kondisi ini bisa menimbulkan rasa tidak dihargai, perasaan ditinggalkan, perasaan sepi yang kronis, bahkan tensi munculnya gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan trauma. Lalu, secara sosial, kondisi ini menunjukkan menurunnya kualitas interaksi dalam keluarga, minimnya komunikasi antar generasi, dan rendahnya tanggung jawab emosional terhadap anggota keluarga lansia. Nah, lansia seringkali dianggap sebagai beban, bukan lagi sebagai pusat nilai dan kebijaksanaan keluarga. Padahal, mereka adalah bagian terpenting dari struktur sosial kita. Nah, lalu ada faktor penyebabnya. Nah, berikut adalah beberapa hal yang bisa menjelaskan kenapa kasus seperti itu terjadi. Yang pertama, ada gaya hidup modern yang sibuk. Nah, banyak anggota keluarga yang bekerja dari pagi hingga malam, membuat waktu untuk berinteraksi dengan lansia pun sangat terbatas. Lalu yang kedua ada individualisme. Di era sekarang ini, kita cenderung memprioritaskan kepentingan pribadi dibandingkan dengan kepentingan bersama atau kepentingan keluarga. Lansia pun seringkali merasa tersisih. Lalu yang ketiga ada kurangnya literasi sosial. Nah, banyak orang tidak memahami betapa pentingnya dukungan sosial dan emosional bagi lansia. Tidak hadir secara fisik dan emosional di saat-saat krusial bisa dampak yang sangat buruk bagi mereka. Nah, dampak-dampaknya ini ada tiga. Yang pertama secara emosional, secara fisik, dan secara sosial. Nah, dampaknya pun sangat luas dan mendalam. Nah, yang pertama ini secara emosional. Lansia bisa mengalami penurunan harga diri, rasa ditolak, dan merasa tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Lalu yang kedua, secara fisik, tekanan batin seperti ini bisa memperburuk kondisi kesehatan. Nah, banyak studi menunjukkan bahwa kesepian ini dapat memperparah penyakit kronis, memperlambat penyembuhan luka, dan bahkan meningkatkan risiko kematian. Lalu yang terakhir ada dampak secara sosial. Nah, ini tuh lansia menjadi semakin menarik diri, kehilangan semangat hidup, bahkan merasa tidak lagi dibutuhkan oleh lingkungannya maupun keluarganya. Nah, perspektif Islam dalam kasus ini. Nah, dalam Islam, posisi orang tua sangatlah mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uf wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Yang berarti, dan Tuhanmu telah memerintahkanmu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ayat ini bukan hanya tentang larangan berkata kasar,
tetapi juga seruan untuk hadir secara aktif dalam kehidupan orang tua, khususnya di masa senja mereka. Nah, kasus lansia yang menandatangani surat sendiri tanpa keluarga itu adalah potret nyata lemahnya pengamalan nilai ini dalam kehidupan modern. Nah, lalu selanjutnya ada solusi dan rekomendasi. Nah, apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah kasus seperti itu terulang lagi? Yang pertama ada penguatan peran keluarga. Lalu yang kedua ada pengembangan komunitas lansia dan relawan sosial. Yang ketiga adalah literasi kesehatan mental dan sosial. Dan yang terakhir ada kebijakan yang mendukung perlindungan lansia. Teman-teman sekalian, mari kita renungkan. Lansia dalam kasus ini mungkin adalah orang tua kita, kakek, atau nenek kita. Mereka pernah merawat dan mencintai kita tanpa syarat. Lalu, ketika mereka berada di titik paling rapuh dalam hidup, akankah kita tinggalkan mereka sendirian? Nah, kita semua memiliki peran sebagai anak, sebagai cucu, maupun sebagai masyarakat untuk memastikan tidak ada lansia yang merasa sendirian di masa tuanya. Nah, sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk kembali membangun nilai-nilai kekeluargaan yang kuat. Hadir bagi orang tua dan lansia bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk penghormatan dan cinta yang seharusnya menjadi bagian dari budaya kita. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.